warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk selalu menjalankan ibadah. Dan sebagai pelajar tentu tugasnya adalah belajar. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran bab 8, menggali nilai-nilai budaya bangsa. Apa yang kita akan gali yaitu mengenai cerita fabel. Kalian tentu sering ya membaca atau melihat atau mendengar bahkan cerita-cerita yang sering didongengkan oleh orang tua ataupun kalian baca di buku dan web-web mengenai cerita binatang. Nah, kita beri contoh cerita tersebut ya. Pertama adalah kita baca cerita beruang dan lebah. Berkisah tentang seekor beruang dan yang tengah menjelajahi hutan untuk mencari makan. Di tengah pencarian, dia menemukan pohon tumbang, di mana terdapat sarang tempat lebah menyimpan madu. Beruang itu mengendus-ngendus dengan hati-hati di sekitar pohon tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada dalam sarang tersebut bertepatan apakah lebah-lebah sedang berada dalam sarang tersebut. Bertepatan dengan itu, sekumpulan kecil lebah terbang pulang dengan membawa banyak madu. Mengetahui sarangnya diusik, para lebah mendekati beruang dan mengenyatnya dengan tajam. Lalu lali bersembunyi ke dalam lubang batang pohon. Seketika beruang tersebut menjadi sangat marah. Loncat ke atas batang yang tumbang tersebut dengan cakarnya menghancurkan sarang lebah. Tetapi hal itu malah membuat seluruh kawanan lebah yang berada di dalam sarang keluar dan menyerang beruang. Beruang pun akhirnya lari terbirit dan hanya dapat menyelamatkan dirinya dengan cara menyelam ke dalam air sungai. Itu tadi cerita beruang dan lebah. Ada pesan moral dari cerita tersebut, yaitu ini perannya adalah mengenai beruang dan lebah. Maka kita lihat pesan moralnya, yaitu dari kisah beruang dan lebah ini, pesan moralnya adalah lebih bijaksana untuk menahan diri ketika ada masalah ketimbang menambah masalah dengan melampiaskan emosi. Jadi beruang tidak bisa menahan diri ya dari sengatan lebah tadi. Tidak di sini cerita beruang dan lebah ya. Cerita ini hanya kesimpulan. Soalnya tidak ada percakapan yang terjadi dari cerita tersebut. Mari kita lihat cerita yang lain, Kancil dan Buaya. Hari itu begitu cerah, tetapi musim kemarau membuat hutan menjadi kering, sehingga banyak penghuni hutan yang meninggalkan hutan, sementara Kancil masih bertahan di pohon. Kemana lagi aku harus mencari makanan? Keluh Kancil, sementara matahari terasa semakin terik. Kancil ingat sesuatu. Ia akan pergi ke seberang sungai-sungai. Di sana ada banyak makanan. Tetapi selama ini memang tak ada yang berani ke sana. Sebab untuk pergi ke sana, siapapun harus menyeberang sungai yang banyak buayanya. Kancil tak peduli. Ia bergegas pergi ke sungai. Tak butuh waktu lama, sampailah ia di sungai. Hai Kancil, baguslah kau datang kemari. Aku sedang lapar, kata salah satu buaya.
Wah, kau rupanya. Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi janganlah kau makan aku dulu. Jadi janganlah kau makan aku dulu, jawab kancil. Ayo cepat sampaikan pesanmu itu. Aku sudah sangat lapar, ujar buaya. Baiklah, Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian, terang kancil. Jadi sekarang panggillah semua temanmu, lanjutnya. Buaya sangat senang mendengar pesan dari kancil. Lantas ia pun langsung memanggil semua temannya. Mereka banyak sekali, berjajar-jajar di permukaan sungai. Nah, sekarang aku akan menghitung jumlah kalian, seru si kancil. Kemudian ia langsung melompati buaya-buaya itu satu persatu. Seraya menghitungnya. Akhirnya ia pun bisa menyeberang sungai tersebut dengan cara melompati para buaya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang. Akan aku sampaikan cerita tentang kebaikan kalian kepada Raja Hutan, ucap kancil. Nah, ini cerita kancil dan buaya yang sering kalian mungkin baca ya, atau diceritakan oleh orang lain. Nah, ini adalah fabel. Ya, ini adalah fabel. Kedua cerita tadi fabel, tetapi cerita tadi hanya kalimat tidak langsung. Yang pertama, pada cerita kancil dan buaya terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sudah kamu ketahui ya, apa itu kalimat langsung dan apa itu kalimat tidak langsung. Nah, setelah kita baca tadi cerita kancil dan buaya dan beruang dan lebah, maka kita lihat apa definisi dari fabel. Jadi secara etimologis ya, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Ya, fabulat. Ada yang juga yang mengatakan dalam bahasa Inggris ya. Tapi ini aslinya dari bahasa Latin. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang ya yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi. Jadi bukan nyata. Tidak merupakan kisah nyata. Definisi lain menyebutkan bahwasanya fabel merupakan cerita pendek atau dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang digambarkan pada tokoh binatang. Ini definisi kedua. Dari sini mungkin kalian akan menyimpulkan apa itu fabel, ya. Jadi kalau menurut Bapak dari kedua definisi ini, maka fabel adalah cerita atau dongeng yang diperankan tentang binatang yang bisa berbicara ya seperti halnya manusia atau mempunyai karakter manusia ya. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pesan moral pada pembacanya. Karena biasanya cerita fabel itu ada pesan moralnya yang digambarkan. Jadi untuk mengajarkan selain menghibur, yaitu tujuannya juga untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Karena cenderung untuk anak-anak, walaupun dewasa boleh dong membaca fabel ya. Nah, kita sudah membaca tadi cerita fabel, maka inilah ciri-ciri fabel. Pertama, bersifat rekaan atau fiksi ya. Bersifat rekaan atau fiksi. Nomor 2, tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Ya, bisa berbicara, bisa berkomunikasi walaupun berbeda jenis. 3, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk.
seperti watak manusia. 4. Fabel menggunakan latar alam, sungai, hutan, kolam, dan lain-lain. Cerita diawali dengan kata dikisahkan, al-kisah, atau hiduplah seorang, kayak gitu ya, hiduplah seekor gitu ya. Ini dan lain-lain ya. Jadi masih ada yang bagaimana mengawali cerita Fabel ya. Nah, memiliki cerita yang berakhir bahagia. 7. Memiliki nilai moral di dalamnya. Nah, kita sudah membaca sifat-sifat dari cerita Fabel atau ciri-ciri dari sifat Fabel. Maka jangan lupa bahwa Fabel ini adalah cerita fiksi ya, dan merupakan bagian dari cerita narasi ya. Kan narasi ada cerpen, ada folktale, ada cerita misteri, ada cerita legenda. Nah, ini ada cerita Fabel yang tokoh utamanya biasanya hewan dan semua pelakunya juga hewan ya biasanya. Kemudian bagaimana kita menceritakan kembali isi Fabel? Kalian sering ya melihat atau mendengar seseorang menceritakan cerita Fabel seperti stand up lah ya begitu. Tetapi ini bercerita tentang kisah binatang yang bisa berbicara, yang memiliki karakter manusia ya. Seperti tadi cerita kelinci dan buaya, atau beruang dan madu, atau si kancil dan petani ya, walaupun di situ ada petaninya. Ini merupakan cerita Fabel. Nah, bagaimana kita bisa menceritakan kembali isi Fabel? Yang harus kalian lakukan adalah membaca, yaitu dengan memahami isi Fabel ya, sebelum menceritakan kembali isi Fabel. Bagaimana memahami isi Fabel? Pertama adalah membaca keseluruhan. Jadi kita memahami Fabel itu harus membaca keseluruhan. Kemudian mencatat tokoh dan perwatakannya ya. Tokoh sentral pertama, tokoh yang hadir dalam setiap peristiwa ya, contohnya si kancil gitu ya. Kemudian tokoh bawahan, itu tokoh yang tidak begitu besar perannya tetapi terlibat dalam perkembangan alur cerita. Ini bukan tokoh utama tentunya. Ketiga, tokoh latar. Tokoh latar, tokoh ini tidak berpengaruh dalam perkembangan alur. Jadi dalam alur hanya pelengkap saja ya. Nah, kemudian setelah mencatat tokoh dan perwatakannya, kalian juga harus mencatat latar cerita ya, latar cerita. Kemudian mencatat alur cerita. Setelah itu mencatat gagasan pokok cerita. Ini bagaimana memahami isi Fabel, terutama biasanya Fabel kan singkat ya, tetapi mungkin ada yang panjang. Kalau yang singkat, mungkin kalian cukup mengingat hal-hal yang Bapak sebutkan tersebut. Setelah itu, setelah memahami isi Fabel dengan 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5 poin, maka kalian menceritakan isi Fabel itu dengan merangkai dengan runut dan sistematis catatan-catatan atau bahan di atas tersebut yang telah kalian catat ya, yang telah kalian catat. Oke, cukup dulu ya mengenai Fabel ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi mengenai isi cerita Fabel di bagian kedua ya. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Demikian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.